Welcome to our channel. Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di salah satu sudut Ka'bah. Dalam sebuah riwayat, batu ini disebut berasal dari surga yang diberikan kepada Ismail alaihissalam melalui perantara Jibril. Penelitian terhadap Hajar Aswad pun dilakukan terus-menerus secara sains dan sudah ada beberapa pendapat terkait itu. Karena itulah, siapkan diri kalian karena sesaat lagi kita akan membahas fakta terkait Hajar Aswad dari berbagai sisi. Sejarah dan asal-usul. Bagaimana sejarah dan asal-usul Hajar Aswad terjabarkan? Umat Muslim jelas percaya bahwa batu tersebut berasal dari surga. Sebuah pendapat yang turut diceritakan Ibnu Katsir dalam Qisas Al-Anbiya atau kisah para nabi. Batu ini diperoleh ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Dikisahkan kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan satu ruang kosong ketika pembangunan hampir rampung. Karena itu ia meminta Ismail alaihissalam mencari batu untuk menutupi ruang kosong tersebut. Dari sini sebuah batu hitam atau Hajar Aswad yang paling bagus kemudian diberikan. Batu tersebut berasal dari India, tempat yang disebut sebagai lokasi turunnya Nabi Adam alaihissalam dari surga. Awalnya batu yang dibawa Nabi Adam alaihissalam itu berwarna putih, tapi warnanya berubah menjadi hitam legam karena dosa-dosa manusia. Hal ini dijelaskan dalam riwayat At-Tirmidzi. Batu hitam turun dari surga dan itu lebih putih dari susu, tetapi dosa anak-anak Adam mengubahnya menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmidzi. Di sisi lain, sejarawan sekuler menunjukkan bahwa batu itu merupakan sebuah meteorit. Meski teori ini masih dalam pertimbangan, faktanya banyak ahli geologi di seluruh dunia mencoba memastikan jenis dan sifat Hajar Aswad, tetapi tidak menemukan hasil akhir karena batasan budaya dan agama. Laporan komprehensif pertama tentang Hajar Aswad diterbitkan pada tahun 1857 dan menyebutnya terbentuk di batuan dasar di bawah kawah tumbukan meteorit yang ditemukan oleh Paul Parks. Pada tahun 1980, Elizabeth Thompson dari Universitas Copenhagen mengusulkan bahwa Hajar Aswad mungkin merupakan pecahan dari benturan meteorit yang terfragmentasi yang jatuh sekitar 6.000 tahun yang lalu. Sementara itu, peneliti Robert S. Deeds dan John McHone dari Departemen Geologi di Universitas Illinois, Amerika Serikat mengatakan Hajar Aswad bukan berasal dari batuan meteorit, tetapi merupakan batu akik yang merupakan salah satu mineral yang terbentuk di dalam bumi. Pernah dicuri. Hajar Aswad bukan batu biasa, sehingga wajar jika Hajar Aswad dijaga ketat bahkan disimpan dalam bingkai perak demi melindungi keberadaannya. Namun tahukah kalian, Hajar Aswad pernah dicuri dari Mekah selama 23 tahun, di mana penguasa Qormati dan Bahrain kuno Abu Tahir Al-Qormati adalah dalang di balik insiden tersebut. Ngutip Ihram.Republik, tahun 930 pemimpin Qarmatayan menjalani rencana yang mengerikan, yakni menyerang Makkah. Sebenarnya ia tidak mendapat izin masuk saat pertama kali tiba di kota. Namun ia berani menjamin keamanan dengan mengambil sumpah damai. Sayangnya ia tidak menepati janjinya, sebab pada hari pertama haji, kaum Qormati menyerang Makkah. Tentara Qormati datang dengan kuda mereka dan memasuki Masjidil Haram. Mereka mulai membantai para peziarah dengan brutal. Mereka juga menjarah Ka'bah, menghancurkan gedung-gedung, rumah-rumah, budak-budak disita, dan mayat-mayat peziarah dilempar ke dalam sumur Zam-Zam. Tujuan Abu Tahir sebenarnya saat itu adalah membawa Hajar Aswad ke Masjid Al-Dirar agar bisa ditempatkan di sana. Dia ingin orang-orang dapat menjalankan ibadah haji di Masjid Al-Dirar, tapi keinginannya itu tidak pernah terwujud. 23 tahun kemudian, Hajar Aswad diambil dengan membayar uang tebusan yang sangat besar. Terpecah dan sebagiannya berada di Turki. Hajar Aswad menempel di Ka'bah dengan diameter 30 cm dan berada 1,5 meter dari permukaan tanah. Adapun fakta lain yang mesti kita tahu adalah ternyata Hajar Aswad terpecah menjadi beberapa bagian dari kerusakan yang ada selama abad pertengahan. Potongan-potongan itulah yang kemudian disatukan oleh bingkai perak yang diikat pada sebuah batu. Hajar Aswad semula berbentuk sebuah batu utuh. Namun karena berbagai insiden yang menimpa selama sejarahnya, batu itu terpecah pada akhirnya menjadi 8 bagian dengan ukuran yang berbeda-beda.
Di Masjidil Haram sendiri, 8 gugusan Hajar Aswad ditempelkan ke sebuah batu yang lebih besar dan dibingkai oleh perak. Pecahan Hajar Aswad lainnya diklaim berada di Istanbul, Turki. Salah satunya ditempel di Masjid Raya Sulaimaniyah. Sebagaimana dikutip Travel Detik dari akun Facebook Haramain Sharifain, tertulis bahwa bagian utama lain dari Hajar Aswad tertanam di Masjid Raya Sulaimaniyah di Istanbul yang secara kontroversial dipindahkan dari Ka'bah pada masa pemerintahan Ottoman Sultan Sulaiman. Sementara dalam uraian Live in Saudi Arabia, pecahan Hajar Aswad lain ada di Blue Mosque dan di Masjidil Sokuldu Syahid Mehmet Pasar Chami. Mengapa Muslim mencium Hajar Aswad? Mereka yang melaksanakan haji dan umrah rela berdesakan demi mencium atau sekadar mengusap dan menyentuh Hajar Aswad. Saking antusiasnya, beberapa dari mereka bahkan bisa terpelanting jauh sebab lautan manusia akan berebut untuk mendekat. Pertanyaannya, adakah dalil yang menganjurkan mengusap dan mencium Hajar Aswad? Berdasarkan uraian dari rilis NU Online, disunahkan bagi laki-laki untuk meletakkan dahinya ke Hajar Aswad serta menyentuh dan menciumnya sebanyak 3 kali. Namun, apabila tidak mampu menyentuh secara langsung sebab sulit mendekat, maka bisa dengan menggunakan tongkat, lalu mencium ujung tongkat yang menyentuh Hajar Aswad tersebut. Jika tetap tidak bisa, maka cukup dengan isyarat tangan kanan. Peletakan Hajar Aswad di sudut Ka'bah sangat strategis, sehingga jemaah haji umrah setelah tawaf berebut mencium dan mengusap batu hitam yang diwadahi besi perak itu. Hal ini mengacu perkataan Umar bin Khattab. Dari Umar, sesungguhnya ia mendatangi Hajar Aswad, kemudian mencium Hajar Aswad dan berkata, "Aku mengetahui engkau adalah batu yang tidak akan memberikan faedah apapun. Jika aku tidak melihat Nabi Muhammad menciummu, maka aku tidak akan menciummu." Sahih Bukhari 1494. Dengan demikian mencium, mengusap Hajar Aswad sangat dianjurkan, namun jangan sampai mencelakai jemaah lain ketika akan mendekati Hajar Aswad. Penampakan Hajar Aswad ketika di zoom. Batu Hajar Aswad begitu istimewa, mulai dari aroma hingga visual yang unik. Namun, pernahkah kalian melihat penampakannya ketika di zoom 4.000 kali? Pada 2 Mei 2021, Presidensi Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi telah merilis berbagai foto close-up Hajar Aswad dengan resolusi tinggi. Foto tersebut dihasilkan dari teknologi Foxtech Panorama. Teknik ini digunakan untuk mengambil gambar secara fokus dan dapat memberikan cakupan luas pada objek foto. Dalam menghasilkan foto-foto Hajar Aswad yang dapat diperbesar memerlukan waktu hingga 7 jam. Dari sanalah dihasilkan 1000 gambar Foxtech Panorama untuk mendapatkan foto beresolusi 49.000 megapiksel itu. Foto-foto Hajar Aswad dengan tingkat kejernihan berbeda digabungkan untuk menghasilkan satu foto yang memiliki tingkat akurasi serta kualitas tinggi. Foto tersebut menjadi potret pertama di dunia yang dapat menunjukkan lebih dekat seperti apa penampakan Hajar Aswad. Melalui foto Hajar Aswad itu, setiap orang bisa melihat setiap bagian batu yang tidak terlihat sebelumnya. Mulai dari tekstur hingga warna batu yang tampak kemerahan berpadu, beberapa bagian warna hitam pun terlihat jelas. Hajar Aswad menghadap ke Indonesia. Ka'bah merupakan bangunan berbentuk kotak dengan 4 sudut yang diberi istilah rukun. Di antaranya rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani, dan rukun Hajar Aswad. Rukun tersebut disematkan karena mengarah ke negara muslim yakni Irak, Yaman, dan Syam. Sementara rukun Hajar Aswad sebagian meyakini mengarah ke arah Indonesia. Namun di balik kesakralannya, ternyata rukun-rukun Ka'bah sering dikaitkan dengan musibah maupun kehancuran negara muslim. Seperti yang terjadi pada Irak, Yaman, dan negeri Syam yang mengacu pada Irak, Palestina, Lebanon, dan Suriah. Lantas, benarkah itu pertanda akan datang kehancuran? Tidak bisa memungkiri bahwa Indonesia kerap kali ditimpa bencana seperti tsunami, banjir bandang, gempa bumi, hingga kasus bom bunuh diri. Namun, bagaimana pendapat kalian terkait itu? Sekian sejumlah fakta terkait Hajar Aswad yang diyakini kalangan muslim sebagai batu dari surga, serta menjadi penanda awal dan akhir tawaf bagi para jemaah umrah dan haji.